Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sukseskan program vaksinasi Satuan Brimob Papua Barat sambangi warga Sanggeng dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Dukung program vaksinasi di Papua Barat, Satuan Brimob Polda Papua Barat Sabtu pagi melakukan vaksinasi bagi warga Sanggeng. Vaksinasi yang dilakukan sejak pukul 9 pagi mendapat respon yang baik dari warga setempat, yakni warga RT 2 dan 3 Kelurahan Sanggeng. Tenaga kesehatan yang bertugas merupakan dokter dan perawat yang berasal dari Rumah Sakit Polda Papua Barat serta Direktur RSUD Manokwari, Dr. Alwan Rimosan. Dan Sat Brimob Polda Papua Barat Kombes Pol Semi Roni Taba kepada TVRI Papua Barat menjelaskan vaksinasi yang berlangsung di Sanggeng telah melalui proses sosialisasi kepada warga setempat. Kita dari Polda Papua Barat, kami Sat Brimob Polda Papua Barat membuka gerai vaksinasi presisi di Kelurahan Sanggeng berkaitan untuk mensukseskan vaksinasi nasional yang digalang oleh atau dibijaki oleh pemerintah pusat. Nah, kerjasama dengan masyarakat, dengan RT yang ada di Kelurahan Sanggeng ini, kita lakukan sosialisasi dan edukasi. Terakhir itu juga dengan narasumber dari Kabid Dokes Polda Papua Barat yang difasilitasi oleh Ketua RT Bapak Yance Kambu, sehingga hari ini Sabtu atas permintaan warga Sanggeng kita buka gerai vaksinasi presisi di wilayah Kelurahan Sanggeng. Dan Sat Brimob Polda Papua Barat sangat mengapresiasi dengan adanya antusias warga Sanggeng yang merupakan orang asli Papua dalam mengikuti vaksinasi. Luar biasa. Jadi khusus untuk masyarakat Sanggeng sendiri, Ketua RT Pak Yance Kambu dengan orang-orang tua yang tadinya khawatir dengan berita-berita hoax, ya masalah komorbid, ada yang asam urat, kolesterol, diabetes, hari ini mereka datang dan mereka sudah ikut vaksin. Jadi kita punya orang Papua, terutama yang ada di Kelurahan Sanggeng sini, mereka menyatakan diri bahwa mereka mendukung program pemerintah dengan mengikuti vaksinasi, sehingga mereka juga punya kekebalan tubuh untuk bagaimana menangani atau mengantisipasi penyebaran dan ancaman COVID-19 di wilayah Sanggeng. Vaksinasi yang berlangsung menggunakan vaksin Sinovac yang diikuti juga oleh pelajar. Warga yang telah divaksin pun mendapat bantuan sembako. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, vaksinasi yang digelar Brimopolda Papua Barat mendapat respon yang baik oleh warga setempat, jelas Ketua RT 02 Sanggeng karena sejak awal telah disosialisasikan. Sejak awal program vaksinasi di launching di Papua Barat, tingkat partisipasi masyarakat asli Papua masih sangat rendah. Hal ini terbukti bahwa masyarakat non-OAP lebih mendominasi ketika vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah. Namun Sabtu pagi ketika Sat Brimob Polda Papua Barat mendatangi warga Sanggeng untuk melakukan vaksinasi, warga setempat merespon dengan baik. Hal itu terbukti jika sosialisasi tingkat RT perlu dilakukan. Ketua RT 02 RW 5 Kelurahan Sanggeng, Yance Kambu, yang pertama kali mendapatkan vaksin menyampaikan terima kasih kepada Brimob Polda Papua Barat yang telah mendatangi warga Sanggeng, mulai dari tahapan sosialisasi hingga vaksin. Hari ini Sanggeng untuk kemanusiaan dan kemanusiaan untuk Sanggeng. Terima kasih untuk Polda Papua Barat, dalam hal ini Brimob telah melakukan tindakan kemanusiaan. Dalam prosesnya saya bercakap-cakap dengan Kasat Brimobnya bahwa kita perlu tahapan. Tahapan itu kita perlu duduk, kita bicara dan bagaimana selanjutnya kita sosialisasi. Dan tahapan-tahapan itu kami sudah lalui. Puji Tuhan, masyarakat ini berada dalam posisi kebimbangan. Dari hasil sosialisasi kita, ada dua kesimpulan yang kita jumpa. Ada yang coba-coba mempengaruhi pikiran masyarakat karena dia pintar, tetapi memang ada masyarakat yang perlu ingin tahu. Dan hari ini terbukti bahwa masyarakat yang sadar datang mengambil bagian dalam proses vaksinasi. Untuk itu, program vaksinasi ini mendapat dukungan yang baik dari warga, khususnya orang asli Papua. Menurut Yance, perlu melakukan sosialisasi lebih awal seperti yang dilakukan oleh Brimob Polda Papua Barat.
Mencontoh apa yang dilakukan oleh Polda Papua Barat lewat Brimob Papua Barat. Dalam hal ini khusus untuk orang Papua asli, kita tidak boleh serta-merta untuk melakukan. Karena banyak pikiran tentang genosid dan lain-lain. Maka itu kita butuh tahapan. Tahapan yang dilakukan adalah sosialisasi. Sehingga hari ini kami sudah ada di tahap yang terakhir, yaitu pelaksanaan. Harapan saya untuk Sanggeng, tapi juga untuk orang Papua di Manokwari, bahwa jangan takut. Vaksin ini bagian dari sebuah proses. Vaksinasi yang berlangsung pagi tadi selain melayani warga Sanggeng, warga yang berasal dari luar Sanggeng pun mendapatkan pelayanan vaksinasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membangun pendidikan PAUD di Papua Barat, LPMP Papua Barat bekerja sama dengan Balai Pengembangan Media Radio, Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta dengan harapan pendidikan di masa pandemik dapat terus berjalan. Kerjasama Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat bersama Balai Pengembangan Media Radio, Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang disaksikan langsung oleh beberapa perwakilan kepala sekolah pendidikan anak usia dini di Kabupaten Manokwari. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pengenalan karakteristik media audio pembelajaran, model, jenis dan produk media pembelajaran dan prosedur pengembangan media audio pembelajaran yang semua materinya disampaikan langsung oleh pemateri dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat John Lee Edison Sula mengucapkan terima kasih atas dukungan semua stakeholder yang dapat mendukung kegiatan di tanah Papua khususnya Provinsi Papua Barat. Membangun anak-anak untuk berpendidikan di tanah Papua. Dan itu saya sampaikan ke kawan-kawan di LPMP, mari kita bersama-sama bekerja bersama-sama untuk bangun pendidikan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau orang Papua bilang, kalau bukan orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita berbuat sesuatu. Dan puji syukur bahwa selama proses ini berjalan dan hari ini terbukti, ternyata Ibu Kepala mau jauh-jauh dari Jogja datang ke sini. Kami undang 2 orang, tapi yang datang 4 orang. Ohorela Elma, Ketua Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta dalam sambutannya mengatakan, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Dengan produk yang akan diperkenalkan bisa dipergunakan bagi pendidikan PAUD khususnya. Kolaborasi yang kita jalin ya Bapak ya, tadinya Pak Sula mintanya 1 orang gitu, Ibu aja yang datang gitu. Kalau saya yang datang nanti yang lain nggak dapat apa-apa ini. Artinya kami punya misi, jadi ada yang ingin kami sebarluaskan juga untuk bunda-bunda PAUD. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Saya mengajak teman-teman yang luar biasa, yang nanti kalau mereka action nih, rasanya kalau mestinya pulang jam 4, jam 5 kayaknya masih setia menunggu, bisa-bisa sampai malam. Karena produk yang akan dibawa ini nanti akan bisa dipergunakan oleh bunda-bunda semua untuk pembelajaran. Kerjasama yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan juga Balai Pengembangan Media Radio, Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Selain untuk pendidikan anak usia dini, materi dan juga jenis dan produk media juga bagi sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, masih minimnya warga di Pegunungan Arfak yang memiliki sertifikat tanah membuat Badan Pertanahan Nasional Wilayah Papua Barat berkomitmen untuk membantu warga maupun pemerintah daerah agar semua bidang tanah yang telah menjadi milik pribadi maupun aset pemerintah wajib bersertifikat.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua Barat Freddy Kolintama di hadapan Bupati Pegunungan Arfak dan warga masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengadaan tanah. Menurut Freddy bahwa sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, mulai tahun 2024-2025 sudah tidak ada lagi bidang tanah yang tidak bersertifikat. Nah, kami hanya bekerja di sini karena kami tidak berani masuk ke kawasan. Ada undang-undangnya. Kami tidak berurusan dengan kehutanan karena ada yang mengatur itu. Kami hanya bekerja di APL dan penerbitan sertifikat nanti harus ada di APL. Memang kalau mau dilihat jumlah penerbitan sertifikat di Pegunungan Arfak ini jumlahnya masih kecil. Tadi saya bilang sama Pak Kepala Kantor, tahun ini ada alokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap nggak di Arfak, Pegunungan Arfak. Beliau sampaikan belum. Berarti kita harus programkan di 2022. Karena Pak Presiden menghendaki tahun 2024 sampai 2025 tidak ada lagi bidang tanah tidak bersertifikat. Sementara itu, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy mengingatkan kepada semua pihak hak ulayat yang tanahnya digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan, akan tetapi dibayarkan dengan tetap mengikuti semua tahapan yang telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional. Barulah pembayaran bisa dilakukan. Bupati menyebutkan ada beberapa bangunan milik pengusaha dan juga kantor BUMN dan BUMD di Pegunungan Arfak yang belum memiliki sertifikat. Atau tanah yang ada di perkantoran sementara di Anggi, ya, yang ada di Ulong, ya kita sudah kasih uang muka. Ya. Selanjutnya kalau tidak ada halangannya, apa yang kita sudah anggarkan di pemerintah daerah kita akan menyelesaikan juga setelah kita mengikuti ya sosialisasi dan kita sama-sama pahami aturan, mekanisme, prosesnya sampai di mana, tahapannya dari mana ke mana, baru kita bisa lakukan pembayaran tanah, yaitu untuk tanah pemerintah. Ya, ada juga sebenarnya beberapa pengusaha swasta yang sudah masuk ke daerah ini, yang sudah invest di daerah ini, yang menangani beberapa proyek pekerjaan yang dari Provinsi Papua Barat maupun dari pusat. Kementerian Lembaga di pusat maupun yang ada di PGAP ini. Tapi itu juga pasti belum punya ya. Diketahui bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tanah, ada 4 tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Sementara tanah yang telah dibangun sejumlah bangunan milik pemerintah daerah sejauh ini belum bersertifikat. Sehingga pada tahun 2022, pihak BPN berkomitmen untuk menerbitkan sertifikat bagi semua tanah yang telah dibeli pemerintah daerah. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Wisudawan dan wisudawati harus menjadi contoh yang baik serta memberikan cahaya bagi orang lain sehingga mampu mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Fakfak. Hal ini dikatakan Wakil Bupati Fakfak Yohana Hindom saat menghadiri rapat terbuka Senat Universitas Cendrawasih di Jayapura. Magister Pendidikan Fakultas Pendidikan Universitas Cendrawasih yang mengikuti wisuda secara daring dan dipimpin Rektor Universitas Cendrawasih. Di saat yang sama, ke-14 wisudawan program Magister Pendidikan kelas Fakfak diharapkan menjadi contoh yang baik dalam dunia pendidikan di Kabupaten Fakfak. Dengan kesempatan telah diwisudakan, sudah barang tentu dunia pendidikan adalah bagian dari pembangunan manusia dan kita boleh meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika kita diwisudakan, sudah barang tentu ada satu tingkatan-tingkatan yang kita akan capai dan ada tanggung jawab besar untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk masyarakat Kabupaten Fakfak. Lebih lanjut, Yohana Dina Hindo mengharapkan dengan visi misi wisudawan, yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mampu mengelola manajemen pendidikan di tempat tugas masing-masing,
Wakil Bupati Fakfak juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Cendrawasih yang telah memberi ruang kepada para wisudawan sekarang selama 2 tahun lebih untuk belajar dan meraih magister pendidikan saat ini. Oleh sebab itu, terima kasih untuk Rektor Unjen yang dimana telah memberikan ruang, kesempatan untuk saudara-saudara kami yang hari ini mereka telah diwisudakan. Yang dimana mereka akan kembali, walaupun kemarin mereka mengikuti perkuliahan kurang lebih 2 tahun lamanya, dan sambil mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Itu bagian terpenting dalam kewajiban mereka sebagai pegawai negeri. Pelaksanaan wisuda program Magister Pendidikan kelas Fakfak yang berlangsung secara daring tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dari Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Manokwari memprediksi cuaca di sekitar perairan Manokwari untuk 3 hari ke depan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. BMKG pun menghimbau kepada para nelayan yang akan melaut untuk selalu berhati-hati. 3 hari ke depan kondisi cuaca di daerah Manokwari secara umum berpotensi akan terjadi hujan ringan hingga sedang. Namun, hujan yang terjadi hanya skala lokal yang diperkirakan bisa terjadi pada siang maupun malam hari. Forecaster BMKG Manokwari Akhdori Alfa mengatakan untuk suhu udara di Manokwari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk arah angin lebih bervariasi dari utara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 sampai 20 km per jam. Sementara itu untuk tinggi gelombang antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Untuk itu nelayan perlu mewaspadai tinggi gelombang karena gelombang bisa saja berubah-ubah dan mencapai 2 meter. Untuk suhu udara itu diperkirakan untuk di wilayah Manokwari dan sekitarnya biasanya untuk 3 hari ke depan kemungkinan besar berkisar di antara cuma 23 hingga 32 derajat Celcius. Nah, sementara untuk arah angin dia biasanya bervariasi itu dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan itu sekitar antara 5 sampai 20 km per jam. Untuk tinggi gelombang sendiri? Oke, untuk perakiraan tinggi gelombang, nah untuk besok untuk 3 hari ke depan di sini terlihat bahwa cuman kategori gelombangnya termasuk gelombang rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Meter ya? Iya. Alfa juga menambahkan dari hasil data yang diterbitkan oleh BMKG bahwa mulai dari akhir bulan November hingga bulan Maret curah hujan di Manokwari mulai meningkat. Namun sebenarnya cuaca tersebut terbilang masih di bawah normal dan tidak terlalu ekstrim. Untuk di wilayah Manokwari seperti yang ada di data kami, biasanya untuk bulan September itu dia curah hujannya itu masih mirip-mirip seperti bulan Agustus. Nah, untuk Oktober juga masih sama, kemungkinan besar nanti di bulan November akhir atau awal Desember, nah itu kemungkinan besar baru intensitas hujan ini meningkat seperti itu. Itu diperkirakan sampai bulan berapa itu? Kalau dari data kami itu biasanya curah hujan ini untuk di wilayah Manokwari itu sampai bulan puncaknya itu di bulan Maret. Curah hujan diperkirakan tidak hanya terjadi di wilayah Manokwari, namun juga akan meluas ke beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sekolah tatap muka bagi siswa di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah dasar di Manokwari masih harus dilakukan sosialisasi karena ada peraturan pemerintah yang harus diketahui oleh pihak sekolah, orang tua, dan juga siswa. Berikut informasinya. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Henry Simbiring, Kamis siang kepada awak media. Sesuai peraturan pemerintah, SMP dan SD menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga rencana sekolah tatap muka akan dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan pertemuan bersama para pimpinan sekolah, baik negeri maupun swasta. Dari pertemuan tersebut jelas Sekda setiap sekolah mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua dan juga siswa tentang persyaratan yang harus dipenuhi agar kegiatan belajar mengajar tatap muka tersebut dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan undang-undang bahwa kita membawahi SMP. Kemarin saya sudah laksanakan dengan semua kepala sekolah SMP, baik negeri dan swasta, sudah kita laksanakan Zoom meeting. Saya sudah instruksikan mereka semua supaya mereka harus sosialisasi dulu. Karena itu ada syaratnya yang harus dipenuhi, bahwa vaksinasi harus 70%, guru juga harus 70%. Apabila dalam tahapan sosialisasi dengan cara percepatan program vaksinasi bagi pelajar di atas usia 12 tahun mencapai 70% dan juga guru mencapai 70%, maka sekolah tatap muka sudah dapat berjalan. Namun akan ada pembagian jumlah siswa sebanyak 50%. Perlu mereka sosialisasi persetujuan dari komite sekolah, artinya orang tua murid. Begitu, tidak bisa serta-merta kita vaksin begitu. Nah, karena kan yang SMA yang sudah di bawahnya provinsi itu sudah mereka vaksinasi. Jadi saya berikan waktu mereka sampai akhir bulan ini untuk mereka sosialisasi. Setelah sosialisasi, nanti mereka sudah mana sekolah yang duluan mau. Yang satu SMP yang 100% gurunya sudah divaksinasi itu Masni, SMP Masni. Nah, tetapi tidak hanya guru, tetapi murid juga harus divaksinasi. Minimal 70% supaya herd immunity. Terus kalau nanti sekolah tatap muka itu kan 50% yang dibuka. Lebih lanjut dijelaskan dalam mensosialisasikan program vaksinasi agar sekolah tatap muka dapat terlaksana, pihak sekolah tetap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di wilayah masing-masing. Apabila herd immunity telah terbentuk dengan vaksinasi 70% di tingkat pelajar dan guru, maka tatap muka bagi siswa di bawah usia 12 tahun atau tingkat sekolah dasar pun dapat disesuaikan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Dalam rangka 100 hari kerja, Bupati Fakfak launching program Petani Milenial Kabupaten Fakfak dan penyerahan kartu tani dilakukan dalam rangka 100 hari kerja Bupati. Bupati Fakfak dan staf khusus Presiden Republik Indonesia Billy Mambrasar yang didampingi Wakil Bupati Fakfak melaksanakan launching program Petani Milenial Kabupaten Fakfak. Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi kehadiran staf khusus Presiden Republik Indonesia Billy Mambrasar. Bupati menekankan agar perlu adanya perencanaan yang strategis dan komprehensif guna menangkap peluang program petani milenial serta mensukseskan program pengembangan pertanian di Kabupaten Fakfak yang maju dan berkelanjutan. Tahu bersama bahwa perlu harus ada strategi dan perencanaan yang sistematis terintegrasi untuk kemudian bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan bersama, khususnya di bidang pertanian yang tentu menjadi salah satu strategi kita, bangsa kita. Ini harus diambil secara cepat, karena banyak hal yang bisa kita dapat. Ya, bukan saja sebagai petani, tetapi bagaimana kita bicara tentang kewirausahaan petani-petani muda kita. Nah, oleh sebab itu ini tidak bisa saja pemerintah, tetapi ada stakeholder, harus ada juga kolaborasi terintegrasi untuk bagaimana mewujudkan akses, ya, kemudian juga mendapatkan dukungan untuk mempercepat mendorong sektor pertanian. Dalam kesempatan yang sama, Billy Mambrasar juga mengapresiasi dan mengakui serta menjelaskan kepada para petani milenial Kabupaten Fakfak yang telah eksis hingga mampu mempresentasikan program kerja mereka di beberapa kementerian. Usai melaunching program petani milenial, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom menyerahkan kartu tani kepada beberapa petani milenial.
Penyerahan kartu tani ini diserahkan secara simbolis kepada Sarana Produksi Pertanian Saprodi kepada salah satu petani andalan di Kabupaten Fakfak. Dari Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan wakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.